Perawat tuan muda arogan. Bab 205. Hera, seberapa sering kamu mengurung Welly di sini setelah kamu aniaya? Tanya. Erlangga berjongkok di hadapan Hera. Hera diam. Dia menatap Erlangga lekat. Wilson tidak aku apa-apakan. Harusnya kau bersyukur ada Welly yang menjadi pelampiasan amarahku. Kalau tidak ada Welly, entah apa anakmu masih hidup atau tidak. Dengan kondisi jantungnya yang lemah. Plak. Erlangga menamparkan pipi Hera. Cairan merah yang sudah mulai mengering kembali. Basah dan menetes. Hera meringis. Kau juga kejam. Berani menamparkan perempuan. Aku selalu lembut memperlakukanmu, Hera. Aku menamparmu hanya beberapa kali. Lalu bagaimana denganmu yang sudah menganiaya Welly bertahun-tahun? Desis Erlangga dengan sorot mata penuh kebencian. Ternyata kau sama saja dengan kakakmu, iblis betina. Hera tertawa sinis. Kau tidak pernah mencintaiku, bukan? Kau menikahiku sebagai pelampiasan rasa sakit hatimu karena Narita pergi meninggalkanmu. Erlangga diam beberapa saat. Ya, hatiku tetap untuk Narita. Tapi saat kupikir kamu mampu mendampingiku sebagai seorang istri, dan kamu tampak menyayangi Wilson juga Welly, simpatiku padamu bukan pura-pura, Hera. Sahut Erlangga. Cuy. Hanya simpati. Bukan cinta. Cibir Hera. Erlangga tersenyum tipis. Pantas saja rasa simpatiku tidak bisa berkembang menjadi perasaan kasih dan cinta. Tuhan tidak mengizinkan hatiku untuk jatuh cinta padamu. Tuhan, tak ingin aku sakit hati untuk yang kedua kalinya bila aku jatuh dalam kelicikanmu. Terbukti sekarang, cintamu pada anak-anak hanya kamuflase, Hera. Erlangga mengangkat kerah baju. Hera, dia kembali mencekik leher Hera. Di atas tangga, Yuyun dan Yono tampak khawatir saat mengintip Erlangga. Yon, bahaya. Orang sebaik Tuan Erlangga tidak pernah marah. Sekalinya marah takut. Kenapa? Bisik Yuyun. Kenapa bagaimana? Tanya Yono. Kalau nyonya dihabisi bagaimana? Tuan Erlangga akan menjadi seorang pembunuh. Yuyun sungguh khawatir. Ah, tak mungkin Tuan setega itu meski hatinya penuh amarah pada nyonya. Sanggah. Yono. Yuyun meriah ponsel di saku dasternya. Untung Ibu Susana memberikan nomor ponselnya padaku. Aku harus kasih tahu, Yon. Mata Tuan aneh. Semerah biji saga dan serem. Sekali, Yon. Ucap Yuyun mencoba menghubungi Susana. Yuyun melaporkan kekhawatirannya. Dia sangat mengenal Erlangga karena sudah lama bekerja padanya. Wajahnya tampak aneh saat ini, dia takut Erlangga hilang akal. Dia tampak lega karena Susana berkenan datang bersama yang lain. Yon, berdoa saja Tuan tidak ngapa-ngapain nyonya di bawah. Kalau Tuan menghabisi nyonya karena kalap dan hilang akal, kita mau kerja di mana? Yono bisa memahami kecemasan Yuyun. Keduanya kembali mengintip ke gudang bawah tanah. Erlangga tampak menyeret Hera dengan ujung baju di atas punggungnya. Diangkat lalu dilempar ke dekat tumpukan besi panjang di salah satu sudut gudang. Benturan kepala Hera dengan besi terdengar ke atas tangga. Yuyun memekik tertahan. Hera meringis merasakan kepalanya berdenyut hebat. Papa, sadar. Pekik Hera. Diam kau, iblis. Apa bertahun-tahun kau sadar sudah menyiksa anak kecil? Mata Erlangga menyala-nyala. Kupikir Wilson punya penyakit jantung pasti karena selalu kau intimidasi sejak kecil, benar? Hera meringis, kepalanya pusing. Dia tak mampu menyahut. Erlangga duduk di kursi sebelah Hera yang tergeletak kesakitan. Dia menyalakan rokok lalu mengepulkannya pada Hera. Setengah bungkus dia habiskan dan terus mengepulkan asapnya pada Hera. Pa,
Aku tidak suka asap rokokmu. Hera terbatuk. Tapi Erlangga tak peduli. Dia tahu Hera tidak menyukai lelaki perokok dan dia mengalah. Tidak pernah merokok di dalam rumah, terlebih ada anak-anak. Mereka harus sehat dari polusi asap rokok. Hera benar-benar merasa tercekik, terlebih lehernya tadi sempat dicekik kuat 2 kali. Oleh Erlangga dan kini harus mengisap asap rokok yang dibencinya. Hera megap-megap. Erlangga meraih tangan kanan Hera lalu menginjak-injaknya tanpa ampun. "Papa, sakit. Hentikan!" teriak Hera. "Sakit kau bilang. Lalu kau tetap mengabaikan teriakan Welly yang kau siksa sendirian. Dan tak ada yang berani menolongnya. Tangan ini yang sudah menyiksa anakku. Rasakan, perempuan jahanam." Tangan Hera mulai berdarah karena Erlangga terus saja menginjak-injak dengan penuh amarah. "Tuan, panggil Yuyun. Tolong hentikan." Erlangga menghentikan aktivitasnya. Dia menoleh ke atas tangga. "Apa Mbok Yun pernah menghentikan kelakuan keji perempuan ini pada anakku?" teriak Erlangga. Seketika Yuyun terdiam. "Kami selalu memohon pada Nyonya, Tuan. Tapi kami terlalu takut untuk melaporkannya pada Tuan," ucap Yono. "Maka dari itu kini aku tahu dan kalian tetaplah diam, nikmati saja pemandangan aku menyiksa perempuan ini," tandas Erlangga dengan kilatan amarah di kedua matanya. Kembali Erlangga menamparkan Hera berkali-kali. Dia kini mencekik Hera. Tangan dan kaki tangan Hera mengejang dan berontak. Kedua matanya membeliak. Saat Hera mungkin tidak akan tertolong, Susana dan Jauhari datang tepat waktu. Mereka segera meraih tubuh Erlangga agar melepaskan cekalannya di leher Hera. "Tuan Erlangga, sadarlah. Anda jangan jadi seorang pembunuh seperti kakak perempuan ini yang sudah mendekam terlebih dulu di penjara. Ingat, Anda masih punya anak-anak." Susana berteriak. Erlangga terengah-engah saat Jauhari dan rekan-rekannya berhasil menjauhkannya dari Hera. Hera sendiri tergeletak dengan mata masih membeliak. Dia meraup udara dengan sangat rakus dan terbatuk-batuk. "Biar yang berwajib yang menangani kejahatannya. Pikirkan bisnismu dan anak-anak, serta masa depan kalian," ucap Susana. Tubuh Erlangga lemas, dia baru tersadar setelah amarah menguasainya. "Welly, Wilson, maafkan Papa hilaf." Erlangga mengusap wajahnya. Jauhari pun segera mengamankan Hera, sementara Erlangga dipapas Susana menaiki tangga. "Kita langsung ke rumah keluarga Dharmawangsa, sudah dari kemarin kami menantikan kehadiranmu, Tuan," ucap Susana. Erlangga mengangguk lemah, sementara Yuyun dan Yono akhirnya bisa bernapas lega. Jam 8 pagi Brianna tiba di kantor Albert. Tak perlu repot-repot memarkir mobilnya di parkiran VIP. Dia cukup berhenti di depan lobi lalu memberikan kunci mobil pada valet parking yang bertugas. Brianna memakai blus rajut lengan panjang warna mocha dipadu rok aprikot sebatas betis. Dia menguncir rambutnya ke atas dan mengenakan sepatu boots coklat tua plus tas selempang berbahan kanvas warna kaki. Riasan natural di wajahnya membuat penampilan Brianna semakin cantik paripurna. Diam-diam Tania melihat kemunculan Brianna sejak turun dari mobil. "Pagi-pagi si ayam kampus mau ngapain, sih? Dia bawa mobil. Pasti itu mobil hasil rayuan mautnya pada Pak Albert." Tania mengoceh sendirian dengan wajah suram. Di sisi lain Tania merasa insecure dengan penampilan super kece Brianna. Bibirnya maju, mundur serong kiri serong kanan, cuping hidungnya naik sebelah, entah mirip artis antagonis siapa Tania saat itu. "Tan, lihatin siapa sampai mencong-mencong itu bibir," tepuk laras di bahu Tania.
Si ayam kampus pagi-pagi sudah nyatronin Pak Albert, gilingan gak sih tuh anak? Tania mendelik sewot. Laras memicing, dia melihat Briana dengan penampilannya yang mempesona. Ya ada yang harus dikerjain dengan Pak Albert mungkin, sahut Laras enteng. Kerja apaan? Saling ngerjain di ruang rahasia. Tuding Tania tanpa henti. Capek, deh. Laras menepuk dahi lalu melenggang meninggalkan Tania. Tania mengekor langkah Laras menuju lift. Sial, dia nunggu di lift karyawan lagi, gerutu Tania saat melihat Briana berdiri santai di depan lift. Halo, pagi. Sapa Laras pada Briana. Mau ketemu Pak Albert. Halo, pagi juga, Bu. Lia saya mau ketemu Pak Albert, sahut Briana manis. Pak Albert biasanya sudah lebih dulu datang daripada staf-stafnya, ucap Laras segera masuk lift yang sudah terbuka. Beberapa karyawan masuk lift termasuk Tania. Briana sempat melirik penampilan Tania yang terlihat sopan kali ini. Nah, pakai baju formal dan sopan ke kantor jauh lebih baik dan elegan. Daripada kayak kemarin mamer-mamerin melon gak jelas sama atasan. Ya ampun, melon dia kenapa big banget sih? Nggak berat apa bawanya? Briana mengoceh dalam hati. Di dalam lift parfum Briana menguar tapi tetap tercium soft dan fresh. Bahkan Albert yang tak suka parfum saja pun betah menghidu aroma parfum Briana. Setibanya di lantai di mana Albert berada, Briana duduk di ruang lobi mini sekretaris. Dia mengirim pesan pada Albert jika dirinya sudah ada di kantor. Briana tak ingin tiba-tiba masuk ke ruangan Albert. "Kamu sudah di kantor? Pagi sekali," balas Albert. "Di apartemen ada besti rempong. Apa Om sudah sarapan?" Albert terdiam beberapa saat membaca pesan Briana. Apa gadis ini belum sarapan? Dia ingin mengajak sarapan bersama. Albert bertanya-tanya sendiri. Lama banget jawabnya. Pasti bingung. Kalau bilang belum sarapan takut diminta sarapan bareng. Tapi kalau bilang sudah sarapan, tak akan bisa menolak ajakanku sarapan bareng. "Lia, kan?" Pesan Briana masuk lagi. "Memang kamu belum sarapan," balas Albert. "Sudah, dong," balas Briana dengan emot bunga bertebaran. "Masuklah ke ruanganku," pinta Albert. "Om panggil aku saja lewat sekretaris Om. Aku nggak enak main selonong masuk ruangan." "CEO, kesannya eksklusif banget aku main masuk-masuk aja," balas Briana. Albert menelepon Laras dan minta Briana masuk ruangan. "Nona Briana, silahkan masuk ruangan Pak Albert," ujar Laras setelah mendapat perintah dari Albert. Briana tersenyum dan mengangguk sopan. Dia beranjak dari sofa lalu masuk ruangan. Albert diikuti tatapan tajam dari Tania. "Ras, Ibu Komisaris mau datang ke perusahaan jam 10 pagi. Barusan Pak Presdir bilang padaku." Bayu yang merupakan salah satu staf Diamond Design handal lewat di meja. "Laras." Seketika rona suram di wajah Tania berubah ceria. "Ah, kesempatan baik tidak boleh ditunda. Aku harus melaporkan ayam kampus sok jual mahal itu pada Ibu Komis," desis Tania. Kamu jangan asal mengadu," tegur Laras. "Aku nggak asal, Bu Laras," sahut Tania. "Kalau Nona Briana itu tunangannya Pak Albert gimana? Nanti kamu yang malu, loh." Tunangan? Yang bener aja. Kalau memang dia tunangan Pak Albert, mana mungkin masuk ruangan tunangannya sendiri harus izin sekretaris. Padahal kemarin berduaan di ruang rahasia. Jelas-jelas di ayam kampus yang mencoba memanfaatkan keluguan Pak Albert. Tuding Tania tak kenal lelah. Laras menghela napas keras. "Buhlah, up to you waelah." Serah, diingetin rekan kerjaan Dablek bener.
Laras hanya mengedikan bahu lalu kembali fokus dengan pekerjaannya. Tania melihat jam berkali-kali, dia sudah tak sabar ingin mengadukan perihal Albert yang dimanfaatkan oleh Brianna. Jam 10 tiba, Dean tiba di perusahaan dan langsung masuk ruangan Erik suaminya, yang kini menjabat sebagai presiden direktur di Perli Corporation. Dean sudah jarang pergi ke perusahaan. Erik dan Albert sudah mengemban tanggung jawab di Perli. Akhirnya Dean memiliki penerus sah mewariskan perusahaannya. Mana ada seorang komisaris rela datang ke kantor hanya untuk menginterview seorang staf. Kau mau interview calon staf baru atau calon menantu? Ucap Erik tersenyum seraya, memeluk Dean dan mendaratkan morning kiss di kedua pipi istrinya itu. Dua-duanya, sahut Dean. Apa dia sudah datang? Tadi Bayu laporan, Brianna datang jam 8 pagi. Dia ada di ruangan Albert sekarang, jawab Erik. Apa Albert baik-baik saja berduaan dengan gadis itu selama 2 jam? Tanya Dean. Ya, buktinya tidak terjadi apa-apa, tak ada huru-hara, berarti aman, toh. Erik merangkul bahu Dean lalu duduk di sofa. Tapi lalu terdengar ketukan pelan di pintu ruangan. Masuk, sahut Erik. Muncul Tania di ruangan Erik. Singkat kata singkat cerita Tania begitu berapi-api menceritakan si ayam kampus yang dia maksud. Erik dan Dean tetap menyimak dengan antusias dan tetap tenang. Setelah Tania mengadukan Brianna pada Dean, giliran Dean yang bertanya, jadi kamu yakin kalau gadis yang bernama Brianna itu apa tadi kamu bilang? Ayam kampus, Bull, jawab Tania cepat. Ya, mereka berduaan di ruang rahasia selama jam makan siang. Tanya Dean lagi. Lia? Bull, Tania senang melihat respon Dean. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kami akan memeriksa kelayakan Nona Brianna untuk bekerja di perusahaan ini, jawab Dean. Karyawan, Bu. Tania terkejut.